Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam amma ba'd. Di video sebelumnya kita sudah berhasil bagaimana mengcreate data di database. Adapun di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengupdate data di database. Nah, di akhir video kemarin saya sudah meminta agar nanti di tabel ini ditambahkan untuk avatarnya di sini ya, untuk foto profile. Nah, di sini belum muncul. Nah, nanti kita akan coba selesaikan untuk masalah ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperbaiki dulu root kita ya di web.php. Kita bisa masuk ke web.php di sini. Nah, di sini sebetulnya kita sudah menggunakan resource. Nah, sebetulnya ketika kita sudah menggunakan resource, name dan URL itu sudah otomatis dibuatkan oleh Laravel. Nah, jadi sebetulnya kita tidak usah lagi menggunakan yang bawah ini. Nah, nanti kita akan perbaiki, kita akan menggunakan resource dari Laravel. Nah, kalau kita lihat apa sih isi dari resource, kita bisa buka terminal. Kita bisa mengetik php artisan root list. Nah, di sini terlihat URL dan name yang kita miliki ya, URL, name yang kita miliki. Nah, di name ini dia akan mengacu pada metode yang ada di user controller. Ya, contoh ketika kita ingin post, maka di sini adalah user.store. Ketika kita ingin melihatkan semua data yang ada dalam tabel, kita bisa menggunakan user.index. Ini ada URL-nya user. Oke, seperti ini ya. Dengan ini metodenya ada get, ada post ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kebuka. Nah, di web.php sebenarnya kita bisa menghapus ini ya. Nanti untuk user post kita akan ganti dengan user store. Adapun yang ini, yang user create, kita akan cut dulu karena kita baru return ini. Nah, di sini kita akan hapus saja ini. Oke, seperti ini ya. Tadi kita akan lihat ke user controller. Kayak di sini yang tadi yang create, maka kita bisa pastikan di sini. Ya, ketika create kan dia akan render create user. Kalau kita lihat di sini create itu yang ini ya. Dia adalah get. Ya. Oke, seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sepertinya kita akan coba lihat apakah masih berjalan normal atau tidak ya. Jadi kita lihat. Oke, sini kita refresh. Nah, klik kan yang ini ya. Nah, kita akan coba apakah dia masuk. Nah, sebenarnya dia sudah berhasil masuk. Karena kita akan coba post data ihsan at smk.lan. Misalkan passwordnya adalah 1 2 2 3. Oke, seperti ini aja. Saya akan copy, saya akan coba ambil image. Oke, seperti ini, dan saya akan coba register. Nah, di sini adalah error. Kenapa error ketika submit? Nah, kita akan coba lihat dulu ketika submit di create user. Oke, kita lihat. Nah, di sini masih menggunakan post ya, padahal di root list itu nggak ada ya. Di root list ketika dia mengakses method store, maka dia menggunakan store. Oke, maka di sini kita tinggal ganti aja, yaitu dengan store. Seperti ini, sekarang harusnya sudah bisa ya. Kita coba. Oke, mungkin harus di refresh karena kita melakukan perubahan di create user. Oke, di sini ihsan smk.lan. Saya takut ada pernah, jadi saya tambahkan 2 saja. 1 1 2 2 3 3 4 4. Seperti ini mungkin ya. Oke, email sudah ada katanya. Mungkin saya tambah 22 sini. Nah, di sini sudah berhasil ya masuk ke sini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi sekarang untuk di web.php kita cukup menambahkan resource saja ya untuk mengakses semua metode yang ada di user controller. Seperti itu.
Ya, di sini kita cukup menggunakan root resource. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi utama kita ya, yaitu bagaimana caranya mengupdate data menggunakan di project kita ini yang menggunakan Laravel, React, dan Intelligence.js. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini avatarnya belum muncul ya. Oke, maka kita bisa lihat di controller di sini di index. Nah, di sini kenapa belum muncul? Karena di sini kita tidak mengirimkan image ya. Jadi kita akan kirimkan image. Oke, sini apa yang dikirimkan adalah user image. Nah, seperti ini saja ya. Oke. Nah, di sini ini kita bisa hapus saja karena ternyata kita tidak menggunakannya. Nah, sini kita bisa save dan kita coba refresh. Oke, kalau kita lihat di sini sudah muncul untuk avatarnya ya. Nah, kita juga bisa memperbesarnya seperti ini. Nah, maka kita sudah berhasil ya untuk menampilkan avatar di tabel ini. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mengupdate ya. Nah, di sini ada icon pensil. Nah, di sini ketika kita klik si icon pensil ini, maka kita akan alihkan dia ke halaman update ya. Di sini halaman update saya akan menggunakan halaman create user. Saya akan menggunakan komponen create user ya, biar saya tidak membuat dua kali. Nah, di sini kita tinggal masuk saja ke users.js. Nah, di button yang icon pensil tadi, di sini kita ganti saja dengan inertia link. Kemudian harap di sini kita akan menggunakan root edit, yaitu yang ini ya, root edit. Nah, di sini dia memerlukan sebuah parameter. Oke, makanya di sini kita koma, kita kasih parameternya. Di sini parameternya adalah berdasarkan ID. Ya. Nah, di sini kita tinggal buat di controllernya di sini di edit. Nah, di edit sini kita tinggal buat ketika metode ini dipanggil apa yang akan dijalankan. Oke, yang pertama kita akan ambil dulu dari tabel user, yaitu data berdasarkan ID. Kita bisa menggunakan user double colon find, yaitu parameternya adalah ID seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan return ke komponen create user. Oke, seperti ini. Oke, dengan membawa props. Apa propsnya? Saya akan kasih nama aja edit user. Oke, dimana datanya adalah dari variabel user. Oke, mungkin seperti ini. Nah, seperti ini di method edit. Jadi kita bisa coba ketika kita klik edit. Nah, maka dia akan ke sini. Nah, sekarang kita coba akan lihat apa sih yang ada di dalam sini. Oke, maka kita bisa masuk ke create user. Dan saya akan copy dulu ini. Oke, kita akan masuk ke create user. Oke, dimana tadi dia akan menerima sebuah props yang dinamakan dengan edit user. Oke, di sini kita bisa console log. Kita akan lihat dulu edit user. Ya, oke, kita akan coba refresh. Nah, di sini sudah ada ya edit user. Di sini ada ID, ada email, ada image, ada name, dan update dan sebagainya. Tapi di sini kita akan ambil saja yaitu image dan image dan juga email ya, dan juga name ya, ada 3 ya, ada name, image, sama email, kemudian terakhir ada ID. Nah, sekarang kita bisa masuk lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan ganti value dari defaultnya ya.
awalnya defaultnya adalah kosong, tapi kalau misalkan ada edit user, nah untuk name kita akan ambil value dari name ya, yaitu name, atau bisa juga kosong seperti ini ya. Kemudian untuk email juga sama. Oke, seperti ini kita menggunakan email. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba refresh. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita lihat apakah error ya. Oke, enggak ya, masih normal. Nah, sekarang kita akan coba ganti dulu. Kita akan coba munculkan di sini form edit ya. Jadi misalkan kalau ada edit user, kita akan kasih nama form edit. Tapi kalau tidak ada, kita kasih nama form register ya. Oke, di sini kita akan balik ke create usernya, ke komponennya. Dan di sini mungkin saya akan tambahkan di sini kali ya. Saya akan tambahkan div baru. Di sini ada H1 misalkan form edit user, misalkan seperti ini. Saya bukan edit ya, update ya. Update. Oke, kita bisa lihat dulu. Oke, ini udah deh. Mungkin saya kasih class name yaitu text center. Kemudian text cell kan font 11 kali. Nah, ini sudah berhasil. Mungkin kita kasih mb min 3. Nah, di sini jadi saya akan edit ini. Jadi ketika ada edit user maka form update user, tapi ketika tidak ada form registrasi gitu ya. Di sini kita tinggal buat aja. Jadi kita akan buat aja edit user. Nah, kalau ada ya berarti form update. Tapi misalkan kalau tidak ada, sini form register. Oke, seperti ini saja. Kita coba. Oke, form update. Tapi kalau misalkan clean, form register ya. Di sini sudah berhasil. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita tidak memerlukan password ini ya. Kita tidak memerlukan password ini. Makanya kita bisa hilangkan. Atau kita kasih logic ya, kayak tadi ya. Jika kalau ada edit user, maka si password ini tidak perlu ditampilkan. Oke, kita bisa cut dari sini sampai sini ya, sampai sini. Kita cut. Oke, di sini kita tinggal buat aja edit user. Nah, kalau ada ya berarti di sini adalah kosong saja. Tapi kalau tidak ada, baru kita tampilkan si password tadi. Ini take 2. Seperti ini ya. Kita akan format dokumen. Ini saya akan perkecil dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lihat. Sudah berhasil ya. Di sini kalau misalkan tidak keadaan edit, maka passwordnya kita hilangkan. Nah, di sini ada satu masalah lagi ya. Di sini adalah si tombol registernya. Tombol registernya jadi tidak aktif ya. Padahal data sudah lengkap gitu ya. Misalkan saya pilih gambar juga di sini. Sini. Nih, padahal data sudah lengkap tapi di sini masih disable. Oke. Untuk mengatasi tersebut kita bisa tambahkan logic atau kita buat lagi functionnya. Di sini saya akan buat lagi untuk functionnya seperti ini ya. Kita akan buat lagi functionnya. Di sini disable update misalnya. Nah, ini kan logiknya berarti kita kurang ya, yaitu ini kita nggak perlu. Dan oke, lagi ini. Dan ini juga kita nggak perlu. Oke, ini kita nggak perlu juga ya. Nah, kita cukup seperti ini. Nah, di bawah sini kita tinggal kasih logic lagi.
Oke, saya cut dulu. Di sini adalah edit user. Ya, kalau ada ya berarti kita menggunakannya adalah yang update. Tapi kalau tidak ada ya kita menggunakan yang label biasa seperti ini. Nah, di sini juga kita ganti ya. Saya akan copy ini. Akan copy, sorry. Nah, di sini saya akan paste. Ini jangan lupa kita kasih kurung. Oke, mungkin seperti ini. Kita akan coba refresh. Nah, ini ya, dia sudah bisa kita klik. Nah, tapi kalau kita lihat di sini gambarnya itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Di sini masih avatar. Oke, kita bisa masuk lagi ke sini. Di bagian image kita bisa sedikit modifikasi di image. Ini sebetulnya harusnya kita jangan di sini ya, biar rapi. Kita akan simpannya di paling atas bersama dengan di sini. Nah, untuk image ini kan kita akan sedikit modifikasi. Nah, di sini saya akan ambil image itu dari edit user image. Ya, by default dia adalah edit user image. Atau kosong ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat ya, URL-nya dia ternyata salah. Ya, dia malah ke localhost 8000 user, kemudian 1 edit, kemudian baru URL gambarnya. Padahal yang kita inginkan adalah localhost 8000 langsung image, kemudian nama filenya. Oke, maka dari itu kita bisa masuk sini dan kita bisa sedikit edit di bagian sini ya. Oke, tapi sebelum edit ke sini kita akan masuk dulu ke app.blade.php. Nah, di sini kita tambahkan dulu script window base URL. Oke, itu adalah sini kita buat dulu. Sorry. Kita buat dulu di sini URL itu slash ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke create user. Di sini kita tambahkan saja base URL plus slash plus seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya, karena dia path-nya udah benar. Tapi sekarang kita coba ganti gambarnya. Sekarang saya ingin ganti gambar dengan MCN Artist ini. Nah, di sini sudah berhasil. Tapi kita coba lihat ya ketika mengirimkan apakah masuk atau enggak. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu untuk handle update-nya. Oke, kita akan masuk ke sini dan kita akan buat untuk handle update. Di sini handle submit. Saya akan copy saja. Dan saya akan pastikan namanya di sini handle update. Oke, seperti ini ya. Sini hampir sama nih ya. Cuma kita harus tambahkan ID ya. Jadi kita harus tambahkan ID untuk append-nya. Jadi form data append ada namanya ID, di mana ID ini kita akan ambil dari edit users ID. Oke, seperti ini. Ini sudah benar ya. Oke. Nah, ini kalau edit kita akan arahkan ke, kita akan lihat sini ke update kalau salah ya, di root listnya itu sini ke update ya. Nanti kita ini name-nya, URL-nya adalah ini. Nah, kita akan ke update. Di sini adalah metodenya, ada put, ada page. Oke, seperti ini kita tambahkan di sini ya. Kita ganti. Nah, di sini metodenya tetap post karena form data kan tidak bisa mengirimkan put.
Nah, maka di sini kita akan tambahkan lagi. Sini kita akan tambahkan lagi di ujung. Oke, form data append method. Nah, di sini adalah metodenya adalah put. Oke, seperti ini ya. Jadi harus ditambahkan method put. Nah, di sini tetap post. Ya, kalau tidak tambahkan method put, jadi metode itu tidak akan jalan seperti itu. Nah, sudah seperti ini, kita akan coba lihat dan kita akan masuk dulu ke user controller. Apa sih yang dikirim? Apakah sudah benar ya? Sini kita tinggal aja dd $request all. Kemudian seperti ini ya. Oke, kita akan coba lihat dulu. Create update, handle update, handle submit. Nah, di sini di bagian on submit kita harus kasih juga kondisi ya. Sini kita akan kasih juga kondisi kalau ada edit user ya, berarti yang dijalankan adalah handle update ya, tapi kalau tidak ada berarti dijalankan adalah handle submit. Seperti ini tadi. Yang paling bawah juga yang di nama button mungkin kita akan update juga ini. Oke, edit user yaitu update. Tapi kalau itu adalah register. Oke, seperti ini ya, mungkin di kelas ini ya, ini bukannya tapi ini register seperti ini ya. Nah, ini udah update. Oh, sorry, salah. Oke, saya update. Put is not defined. Oke, put is not defined. Kita coba lihat lagi. Di sini kita mengirimkan metode put ya. Oke, metode. Sorry. Users parameter. Oke, di sini katanya kita butuh parameter update form data. Di sini kita lihat dulu. Update itu push dan put ini butuh parameter ya. Oke, mungkin kita tambahkan aja parameternya. Sorry. Oke, sini kita akan tambahkan yaitu edit user kemudian ID. Oke, ya ini sudah berhasil. Nah, kita akan coba kirim gambar ya. Ini, oh ya, ini sudah lagi. Dan saya tes. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk gambarnya, oke, sudah berhasil juga terkirim ya. Nanti kita coba lihat. Nah, sekarang kita tinggal masuk di user controller, kemudian di update. Nah, di sini kita tinggal melakukan validasi ya. Kita tinggal copy saja dari sini ya, karena hampir sama sih. Sini kita copy paste saja ke update. Sini ya. Ini. Nah, di sini kita akan validasi juga, yaitu untuk name, email, password. Nah, password kita akan hapus. Nah, seperti ini sudah benar. Untuk gambar juga kita lihat saja benar. Oke, untuk ini kita hapus saja. Nah, ini user redirect, kita akan balikan saja nanti ke user index ya sini.
index seperti ini adalah put. Oke, ini users where ID adalah $ID update put $put ya. Oke, seperti ini ya. Kita lihat kayaknya sudah ya. Kita akan coba update. Oke, sorry ini di sini email has already be tagged ya. Sini kita nggak bisa update karena apa? Karena katanya emailnya itu sudah ada. Nah, karena di sini kita sudah tambahkan unique users. Nah, di sini kita bisa kecualikan ya. Jadi untuk user tentu misalkan kita ini di ignore. Di sini kita bisa menggunakan validate rule, silahkan nanti diimport. Dan di bagian sini, di bagian unique ini, kita bisa sedikit rubah ya. Silahkan sedikit rubah sini. Oke, sebenarnya tidak hanya cara seperti ini sih, masih ada cara yang lainnya. Tapi saya menggunakan cara ini. Users, kita akan ignore ya. Ignore untuk ID ini. Oke, ini seperti ini ya. Nah, kita akan coba lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil mengupdate. Nah, kalau kita lihat ini ternyata masih tidak ada gambarnya. Di sini harusnya ada ya. Tapi kalau kita lihat di sini nah, di sini sebenarnya dia mengakses file C ya. Nah, coba kita lihat lagi ke user controller-nya. Nah, di sini kita di sini ya. Jangan masalahnya di sini. Di sini kita masih menggunakan post, padahal di sini harusnya put. Nah, di sini kita akan ganti aja dengan put seperti ini. Nah, kita akan coba. Makanya dia error ya. Coba kita akan masukkan lagi gambar. Kita tes di sini, coba update. Nah, sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk mengupdate. Kita coba update lagi dengan Ihsan potong lagi. Saya Ihsan Abu Hanifah. Oke, update. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengupdate data dari database. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.